Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Najla Cynthia dengan NPM 210210006. Saya Lani Maulina, NPM 210210034. Saya Natalia Salim 2102-114. Saya Juyo Jonathan dengan NPM 210210053. Di sini kami akan memaparkan tentang perhitungan dari kemiringan dan kebencingan pada data. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari kemiringan, di mana ada rumus dari kemiringan yaitu A sama dengan X dikurang dengan modus dibagi dengan standar deviasi, di mana ada keterangannya yaitu X bar adalah rata-rata nilai dengan menjumlahkan nilai data dibagi banyaknya data, dan standar deviasi sama dengan akar pangkat dari penjumlahan X dikurang dengan bar X pangkat 2 dibagi dengan N-1. Langsung saja kita masuk ke data dari soal tersebut. Ada nama kue dengan jumlah yang bervariasi, dan di pertanyaannya yaitu tentukanlah bentuk kemiringan data tersebut. Nah, untuk menjawabnya kita membuat terlebih dahulu data tabel untuk menjawabnya agar lebih memudahkan untuk menjawab. Setelah membuat data jawabannya, yang dimana data tersebut untuk mencari standar deviasinya dan X barnya kita cari, yaitu X bar sama dengan 57 dibagi 6, dimana 57 ini hasil dari data dan 6 ini adalah banyak datanya. Kita bagi sama dengan 9,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari standar deviasinya, di mana permulaannya kita cari X min X bar, yaitu 20,5 dari 30 dikurang 9,5, dan juga 8 dikurang 9,5 min 1,5. selanjutnya seterusnya juga sama, 6 dikurang 9,5 min 3,5, 3 dikurang 9,5 min 6,5, dan 2 dikurang 9,5 min 7,5. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus deviasinya. Penghitungan deviasinya itu yang kita perlukan adalah X min X bar pangkat 2, di mana pangkat dari X yang sudah kita cari tadi kita pangkat 2-in, yaitu 20,5 pangkat 2 sama dengan 420,25, dan seterusnya kita pangkat 2 juga, min 1,5 pangkat 2 2,25, dan min 3,5 pangkat 2 hasilnya 12,25, min 6,5 pangkat 2 hasilnya 45,25, dan yang terakhir min 7,5 pangkat 2 hasilnya 56,25. Nah, sigma dari penjumlahan dari X min X bar pangkat 2 tersebut adalah 535,5. Setelah mencari data yang diperlukan dalam standar deviasi, kita masukkan semuanya ke dalam rumus standar deviasi, yaitu sigma X dikurang dari sigma bar pangkat 2 dibagi M min 1, yang dimana hasil yang sudah kita cari tadi
itu langsung saja dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 535,5 dibagi N, yaitu jumlah datanya, banyak datanya ada 6 dikurang 1, 5, hasilnya sama dengan 10,35 untuk standar deviasi. Dan selanjutnya yaitu untuk rumus A-nya, yaitu X min modus dibagi dengan standar deviasi yang sudah kita cari tadi. Langsung saja, X-nya sama dengan 9,5 dikurang dari modus, nilai yang banyak munculnya itu ada 8, dibagi dengan standar deviasi yang sudah kita cari, yaitu 10,35. Hasilnya sama dengan 0,145. Nah, dari hasil perhitungan, karena A-nya itu lebih besar dari 0, sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan dalam rumus, maka distribusi yang didapat dari data tersebut itu pasti nanti grafiknya akan lebih condong ke arah kanan, lebih miring ke arah kanan gitu. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita akan membuat grafiknya yang lebih condong ke arah kanan, lebih miring ke kanan seperti ini. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab keruncingan, di mana di sini sudah ada contoh soalnya, dan yang perlu kita ketahui yaitu ada beberapa rumus. Yang pertama, kurtosis itu sendiri, yang kedua ada ekses kurtosis atau G2, dan yang ketiga ada sampel ekses kurtosis atau G2 juga. Nah, di sini terdapat data dari contoh soal, yaitu data X. Dan pertanyaannya yaitu tentukanlah koefisiensi dari keruncingannya dan tentukan bagaimana bentuk distribusinya. Untuk menjawabnya, pertama kita siapkan tabel jawabannya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita isi tabel yang akan nantinya digunakan untuk data kurtosis, yaitu yang pertama ada XI kali F, di mana ini tinggal dikalikan saja dari data soal yang ada, yaitu 5 kali 2 10, 6 kali 4 24, seterusnya hingga data yang terakhir. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 187. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan tabel yang selanjutnya. Sebelumnya kita cari dulu X barnya berapa, 187 dibagi 24. Yaitu 7,79. Setelah didapat X barnya, langsung dimasukkan ke dalam rumus, yaitu hasilnya min 2,79 yang didapat dari hasil pengurangan XI dikurang X bar, yaitu 5 dikurang 7,79. Nah, seterusnya dikerjakan hingga data yang terakhir. Setelah mencari data tersebut, di mana XI dikurang X bar, langsung ke rumus selanjutnya, yaitu kita
pangkatkan 2, di mana XI dikurang X bar tadi dipangkatkan 2 dikali F. Itu hasilnya 15,59. Itu dari hasil yang data tadi dikali dengan F, dikali dengan 2. Gitu. Selanjutnya yaitu kita kerjakan seterusnya hingga data yang terakhir, yaitu XI dikurang dengan X bar yang tadi sudah dicari dipangkatkan 2 dikali F, dikali frekuensi data yang ada. Dijumlahkan hasilnya 51,96. Nah, untuk tabel yang selanjutnya juga sama, tinggal diganti pangkatnya saja, dimana XI dikurang X barnya yang sudah kita cari di kolom ketiga itu dipangkatkan dengan 4 dan dikali dengan F, dimana F-nya itu adalah frekuensi data dari soal tersebut. Dikerjakan hingga data yang terakhir. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 245,56. Nah, hasil dari ini nantinya akan dipakai untuk rumus dari M2, di mana M2 sama dengan sigma dari FI dalam kurung XI dikurang dengan X bar pangkat 2 dibagi dengan FI. Nah, jumlah yang tadi kita sudah cari dimasukkan, yaitu 51,96 dibagi dengan FI-nya, jumlahnya ada 24. Nah, kita bagikan hasilnya yaitu 2,16. Yang M4 juga sama. Dari rumus yang ada, kita sudah mendapatkan data dari tabel di atas, yaitu FI X dikurang dengan X bar pangkat 4 dibagi dengan FI, di mana pangkat 4 itu udah dicari, hasilnya 245,50 dibagi dengan FI-nya. Jumlahnya data itu ada 24 sama dengan 10,23. Masukkan ke dalam rumus kurtosis, 3 rumus kurtosis tersebut dari data yang telah kita dapatkan. Nah, rumus kurtosisnya kita tulis alfa sama dengan M4 dibagi dengan M2, di mana yang sudah data yang kita dapatkan itu 10,23 dibagi dengan 2,16. Hasilnya sama dengan 2,182. Dan untuk rumus yang ekses kurtosis itu G2 sama dengan alfa 4 dikurang dengan 3 sama dengan 2,182 dikurang 3. Untuk rumus yang ketiga, yang terakhir, pada simple exponent kurtosis, yaitu kita masukkan ke dalam rumusnya G2 sama dengan N dibagi 1.
N dikurang 1 dibagi dengan N dikurang 2 dalam kurung dan N dikurang 1 dalam kurung dikali dengan N ditambah 1 dan seterusnya rumusnya tersebut. Itu kita langsung masukkan saja data-datanya, di mana N-nya sama dengan 24 dikurang 1 dibagi dengan N-nya tadi 24 dikurang 2 dan N-nya 24 dikurang 1 dikali tutup kurung itu 24 ditambah 1 dan G2 yang sudah kita dapatkan tadi kita kalikan G2 yang kecil, G kecil kita kalikan 0,18 dan ditambah 6. Kita jumlahkan 23 dibagi dengan 22 dikali 23 dan hasilnya itu 25 dikali dengan min 0,818 ditambah dengan 6. Hasil keseluruhan dari sampel ekses kurtosis ini adalah 0,050 dikali dari min 14, sekian. Hasilnya yaitu min 0,719. Nah, karena penghasilan dari sampel ekses kurtosis ini min 0, sekian, berarti G2 G besarnya ini berada di antara min 2 dan plus 2. Maka distribusi dari kurtosis ini kurvanya yaitu mesokurtis. Metodenya disebutnya mesokurtis atau yang bisa disebut dengan distribusi normal. Langsung kita masuk ke grafiknya untuk lebih memperjelas dari yang sudah kita dapatkan. Tadi mesokurtis itu kita gambarkan ke dalam bentuk grafik. Bagaimana bentuk dari mesokurtis yang sudah kita dapatkan data tersebut. Kita gambar grafiknya seperti ini. Karena datanya itu berada di antara min 2 dan plus 2, G2-nya itu berada di antara min 2 dan plus 2, atau hasilnya min 0,719, maka inilah grafik yang digambarkan dari G2 tersebut, atau kita sebut dengan mesokurtis, kurva distribusi yang didapat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.